Suami, Apa maksudnya ini? maksudku apa sih? Sayang, ini kan kita lagi road trip. Aku belikan kita asuransi. Apa ada yang salah? Semua orang pasti ingin aman-aman saja. Kalau sampai ada apa-apa, kan tidak enak. Iya kan? Tapi suami, aku... Kalau kamu benar-benar keberatan, ya sudah. Kita tidak usah pergi. Pulang saja sekarang. Jangan. Suami, aku yang salah. Kita pergi. Aku sudah susah payah minta cuti tahunan. Kamu yakin tidak akan bikin ulah lagi? Tidak. Aduh, kita bersenang-senang saja dengan gembira ya. Suami, siapa orang-orang itu? Orang-orang ini datang ke daerah terpencil untuk berlibur. Mereka biasanya memakai baju-baju yang cantik, berdiri di pinggir jalan, supaya para sopir jadi tidak tega untuk tidak memberi tumpangan. Ada juga orang seperti itu? Ini kan daerah terpencil. Kalau ketemu sopir yang punya niat buruk, Bertukar tubuh dengan ongkos perjalanan adalah cara paling murah. Kita bertemu dalam perjalanan dan kemudian saling melupakan. Siapa yang rugi, siapa yang untung, tidak jelas kan? suamiku, kamu tidak boleh menggoda orang-orang itu. Mana mungkin istriku secantik ini? Mana mungkin aku melirik mereka? Bagus kalau tahu. Kalau sampai kamu, suamiku, Diam! Jangan tidak sopan! suamiku. Apa kalian berdua ada masalah? Kak, bisa tolong tumpangkan kami? Kami pasangan suami istri. Mobil kami mogok di tengah jalan. Di sini sepi, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa, kami tidak akan mengganggu Anda. Anda cukup menurunkan kami di rambu jalan di depan. Kak, saya sangat pandai menyenangkan orang. Jangan khawatir, Anda tidak akan rugi. Betul sekali. Hei Bung, mari merokok. Dia siapa kamu? Dia suamiku, tapi jangan khawatir, suamiku sangat pengertian kok. Sayang, orang itu menarik pintu mobil. Sebaiknya kita segera pergi. Aku tahu sayang. Jangan khawatir. Tidak apa-apa. Ada aku. Tolong Kak, tumpangkan kami sebentar saja. Aku pasti akan membuatmu puas. Kalau begitu, ya sudah. Kalau begitu, Cara orang itu menatapku tidak benar. Mereka berdua tidak jelas asalnya. Lebih baik kita segera pergi. istriku, kenapa kamu begini? Mereka sedang dalam kesulitan di jalan. Kamu tidak bisa membiarkanku tidak membantu mereka, kan? Tapi, Lagi pula, mereka berdua adalah suami istri. Terlihat sangat baik. Seharusnya bukan orang-orang aneh. Kita kan memang sedang jalan-jalan. Bermain berempat mungkin lebih seru, kan? Ya kan? Aduh, tenang saja, tenang. Aku tahu apa yang aku lakukan. Kakak, kami orang baik. Saya adalah instruktur yoga. Suami saya eksekutif senior di perusahaan publik. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan ketiga kami. Tidak disangka uang kami dirampok di tengah jalan dan mobil kami mogok. Malam ini kami tidak punya tempat tujuan. Kakak, tolonglah kami. Izinkan kami ikut naik mobil. oh, ulang tahun pernikahan. Istri. Kalau sedang di luar, sebisa mungkin dibantu. Nah, baiklah. Aduh, ayo masuk mobil. Cepat-cepat. Terima kasih, Kak. Kak, aku bisa duduk di kursi depan. Aku sering ke daerah terpencil, bisa bantu arahkan jalan. Lagi pula, kelihatannya kakak sedang sedikit marah. Kami, para instruktur paling jago, membantu orang melampiaskan amarah. Dijamin tidak akan sia-sia. Betul. Istriku sangat berpengalaman dalam hal ini. Kakak jangan sungkan. Istriku bebas dipakai. Wah, benarkah? Kalau begitu bagus sekali. Kok bisa begitu?
Kalau kakak ipar tidak mau, ya sudah kalau begitu Jangan dong. Bukankah kamu bilang kamu lelah? Kamu bisa istirahat di belakang. Di belakang luas. Bisa buatmu istirahat. Sayang, aku tidak mau duduk di belakang. Duduk di kursi depan. Aku harus mengamati sekitar berperan sebagai asisten. Kamu juga tidak tahu jalan. Tapi, Pergi sayang. Jangan biarkan teman baru kita menertawakan kita. Masa kamu tidak mau memberiku muka? Adik ipar memakai baju ini sangat cantik. Seperti bidadari, cepat naik. Baik, kita berangkat ya. halo kakak, namaku Sukian. Yang di belakang itu suamiku namanya Liming. Terima kasih banyak, hari ini kamu dan kakak ipar adalah orang baik. Halo, namaku Liu Yang. Di belakang itu istriku, Bairo. Oh, iya, kalian kok liburan hemat di tempat seperti ini? Seseorang, jika sudah terlalu lama bersama orang lain, pasti akan muncul berbagai masalah. Pada akhirnya akan menyadari bahwa kita perlu mencari hal-hal yang lebih mendebarkan dan baru. Kakak bisa mengerti kan? Lebih mendebarkan dan lebih baru. Sebenarnya mencari yang baru adalah insting dasar hewan, sifat dasar hewan. Ketika baju sosial bisa dikupas lapis demi lapis, kakak akan sadar bahwa kita semua pada dasarnya adalah hewan. Misalnya, Mandarin duck. Pernah dengar kakak? Mandarin Duck. Mandarin duck adalah hewan yang paling suka gonta-ganti pasangan di dunia. Mereka selalu berganti pasangan, hampir setiap hari mereka ganti satu. Apa yang kamu lakukan? Kamu kenapa? Sayang, ada apa? Sayang, dia baru saja menyentuh kakiku. Suruh mereka turun, kita tidak jadi nebeng. Maaf. Suamiku pasti tidak sengaja. Aku minta maaf atas namanya. Adik ipar ya, kamu salah paham. Tadi ada serangga di kursi. Aku bantu menepuknya. Di daerah terpencil ini banyak sekali serangga. Serangga? Iya, kakak ipar. Bukan hanya serangga. Serangga ini juga sangat beracun. Sayang, kita sekarang di mobil yang sama. Jalanan ini kan bergelombang sekali. Sentuhan sedikit, itu tidak bisa dihindari kok. Jangan terlalu dipikirkan. Kelihatannya, kakak ini orang baik. tapi Sudah. Langit juga mau gelap sebentar lagi. Kita berkemah di depan dulu. Nanti setelah sampai jalan raya, baru kita suruh mereka turun. Bagaimana? Adik ipar. Tadi di mobil aku tidak sengaja. Jangan dimasukkan ke hati ya. Aku ini orangnya kaku bicara. Tidak pandai merangkai kata. Begini saja. Aku hormat padamu. Liuga, kakak ipar, secantik itu, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak sengaja digigit nyamuk. Nyamuk di daerah ini sangat ganas. Aku bawa air wangi penolak nyamuk. Aku ambilkan di mobil. Oke. Kakak ipar agak konservatif ya. Jangan sampai dia tahu bagaimana kalau kita buat dia mabuk duluan. Dengan begitu, kita bisa melakukan apa saja. Oke. Terima kasih kakak ipar.
Kakak ipar sungguh baik hati. Ayo, saya bersulang untuk kakak ipar. Baik, Hari ini, terima kasih banyak pada adik ipar dan istrinya. Sudah mengantar kami. Kalau tidak, malam ini kami benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Begini, saya bersulang untuk kalian berdua. Ayo, ayo temani kakak minum. Ayo, ayo, ayo. Kita berempat minum bersama. Baik, Ayo, 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 ayo. aku tidak bisa minum lagi. Kalau minum lagi, aku akan mabuk. Tidak apa-apa. Sayang, kan ada aku. Jarang-jarang kita keluar begini. Tentu saja harus senang-senang. Tenang saja. Aku akan menjagamu dengan baik. Aku benar-benar tidak sanggup, sayang. Aku mau tidur sebentar. Baiklah. Istriku. Pelan-pelan. kau tahu aturannya, kan? Tenang saja. Kakak kita semua tahu aturan mainnya. Tapi kau harus hati-hati dengan istriku. Dia terlihat lemah lembut. Tapi jiwanya memiliki sifat liar. Baguslah kalau begitu. Aku suka kuda liar. Itu baru menantang untuk ditaklukkan. Kakak, Suamiku, jangan bercanda. Benar-benar wanita memesona. Kedatangan kali ini sangat sepadan. Kau, kenapa kau di sini? Di mana suamiku? Jangan macam-macam, suamiku ada di luar. Kamu, kenapa kamu di sini? Suamiku di mana? Macam-macam. Suamiku ada di luar. Suamimu sepertinya tidak bisa menolongmu. Kamu masih belum paham situasinya? Dia sekarang sedang berjuang dengan istriku. Maksudmu apa? Jangan pura-pura. Semua orang datang ke zona tak berpenghuni ini untuk mencari sensasi. Suamimu sudah setuju bertukar identitas denganku. Sekarang, aku adalah suamimu. Pergi sana. Suami, tolong aku. Lepaskan aku. Menyerahlah. Ini zona tak berpenghuni. Apa yang terjadi hanya diketahui langit dan bumi. Kamu dan aku tidak akan tersebar keluar. Kamu, Jangan menahan diri lagi. Ayo sayang. Pergi sana. Apa bedanya kamu dengan sayang? Betul. Di zona tak berpenghuni ini, semua orang adalah binatang berbalut kulit manusia. Suamimu sekarang sudah seperti istriku. Jangan sampai aku yang rugi dong. Jangan khawatir. Sayang, aku jago kok. Lepaskan aku. Pergi sana. lagi pula, bukankah kamu sudah menyiapkan semprotan merica? Baiklah, sudah diputuskan. Sekarang kamu bereskan barang-barangmu. Siapkan beberapa pakaian tebal. Kita langsung berangkat. Mana semprotan mericaku? Kemana perginya? Kamu tidak tahu aturan di zona tak berpenghuni. Tapi berani masuk karena kalian setuju? Kami berdua naik mobil. Itu sama saja menyetujui pertukaran. Lepaskan aku. Bermain serumit ini. Pas sekali malam ini, aku akan mencobanya semua padamu. Lepaskan aku. Cantikku. Kamu benar-benar menggoda. Lepaskan aku. Lihat, suasana di mobil ini sangat bagus. Kita lakukan sesuatu yang romantis, yuk. Apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum. Kalau kamu lepaskan aku sekarang, aku janji tidak akan melapor polisi.
Melanggar hukum, ini daerah terpencil. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku belum bersenang-senang. Jangan salah, Bersenang-senang di sini. jauh lebih mendebarkan daripada di tenda. Tidak, kumohon padamu. Suamiku akan segera datang menyelamatkanku. Nanti dia tidak akan melepaskanmu. Suamimu? Suamimu sudah berapa kali bersenang-senang dengan istriku? Aku menuntutmu sekarang untuk sedikit bunga. Itu tidak berlebihan, kan? Sayang, Aku akan cepat. Sebentar saja. Tahan dan patuhlah. Lepaskan aku. Berani lari juga? Malam ini kau akan jadi milikku. Berhenti. Jangan mendekat. Jangan impulsif. Jangan lakukan hal bodoh. sayang. Tolong jangan lakukan hal bodoh. Istriku, dengarkan aku. Jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Apapun yang terjadi, aku mencintaimu. Orang ini, dia baru saja ingin melukaiku. Ini pasti salah paham. Salah paham? Benar, salah paham. Adik ipar. Aku terlalu banyak minum. Sebentar, kerasukan setan. Jangan dimasukkan ke hati ya. Benar. Taruh dulu tusuk konde itu. Kita bicarakan baik-baik. Tidak, usir mereka. Jangan biarkan mereka menumpang. Jangan begitu. Kita sudah di daerah terpencil ini. Kalau kamu tidak peduli dengan kami, kita harus bagaimana sekarang? Begini saja, adik ipar. Saya minta maaf padamu. Jika kamu belum puas, pukuli saja aku beberapa kali. Berhenti. Jangan mendekat. Baiklah. Baiklah. Aku menuruti permintaanmu. Jangan sampai kamu melakukan hal bodoh. Saudaraku, maaf. Sekarang kita harus bagaimana? Dasar kau ini, kau tidak benar-benar menikmatinya, kan? Pikiranmu sudah gila. Aku ingin lihat dia bisa lari kemana. Begitu dia jatuh ke tanganku. Setelah selesai bermain, kita jual dia ke luar negeri sebagai budak. Istriku, maafkan aku kali ini saja. Ini sungguh bukan salahku. Bukan salahmu, jadi salahku. Istriku, dengarkan penjelasanku. Aku dan Sukian benar-benar tidak melakukan apa-apa. Minumanku dibius oleh mereka. Aku sungguh tidak menyangka sebelumnya. Mereka bukan orang baik. Makanya aku terjebak. Lalu kenapa di tangannya ada kunci mobil kita? Aku tidak tahu. Pasti mereka mencurinya dariku entah kapan. Istriku, percayalah padaku. Aku sungguh tidak tahu apa-apa. Dia, wanita itu yang menggodaku. Cukup, kamu membuatku sangat kecewa. Sudahlah, perjalanan ke zona terlarang ini berakhir di sini. Hei, istriku, kamu mau kemana? Lepaskan aku mau pulang. Istriku, dengarkan aku. Meskipun kamu tidak mau memaafkanku, tidak apa-apa. Tapi tahukah kamu tempat apa ini? Ini adalah zona terlarang. Ada penjahat yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di sini. Para penjahat berbahaya dan surga bagi sindikat perdagangan satwa liar. Kamu sendirian terlalu berbahaya. 10 tahun lalu, ada seorang mahasiswi untuk menenangkan diri. Berjalan sendiri masuk ke zona terlarang. Tapi setelah dia masuk ke zona terlarang, dia segera menghilang. 3 hari setelah dia masuk ke zona terlarang, dia kehilangan kontak dengan dunia luar. Saat itu masyarakat sangat menaruh perhatian. Maka berbagai cara digunakan untuk mencari. Namun pada akhirnya, hanya ditemukan setumpuk tulang belulang dan sebuah tenda. Setelah diperiksa, identitasnya terkonfirmasi. Penyebab kematiannya karena tubuhnya telanjang dan dimakan binatang buas. Apa yang sebenarnya dialaminya, tidak ada yang tahu. Jadi, di tempat antah berantah ini, yang jauh dari siapapun, istriku, janganlah keras kepala. Sangat berbahaya jika kau pergi sendiri. Aku tidak tenang. Tinggal 3 hari lagi. Kita akan melewati zona tak berpenghuni ini. Nanti, jika ada masalah, bisakah kita bicarakan setelah kembali saja? Cepat kita pergi dari tempat terkutuk ini. Aku tak mau berlama-lama di sini walau sedetik pun. Baiklah. Istriku, kamu sabar sebentar lagi ya. Aku akan langsung berangkat sekarang. Sayangnya, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini.
Istriku, jangan marah lagi ya. Aku tahu aku salah. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Suamiku, apa jangan-jangan kita diincar oleh penjahat di zona tak berpenghuni ini ya? Siapa itu? Beraninya menghalangi mobilku di zona tak berpenghuni. Turun, turun. Istriku, jangan takut. Tenang saja, ada aku. Kenapa dia? Wah. Kakak, kok kamu di sini? Ini kan ibarat air pasang melanda kuil Raja Naga. Loh, Bukan ini saudaraku tercinta yang suka numpang gratisan itu. Kebetulan sekali, kita ketemu lagi. kakak, ini salah paham. Semua salah paham. Salah paham? Dulu tidak begitu bicaranya. Kita sudah sepakat untuk memancing istrimu ke zona tanpa manusia ini. Kita mau sedikit mencari sensasi. Kamu malah meniduri istriku, lalu pergi begitu saja. Apa itu tindakannya benar? Salahku. Salahku. Kakak, maafkan aku ya. Maaf, hanya bilang maaf saja sudah cukup. Jadi kamu mau bagaimana? Jangan lupa, kita semua tidak bersih. Memang tidak bersih, tapi kamu juga jangan lupa, di sini zona tanpa manusia. Kau sudah kelewatan, ya? Istrimu mau sendiri. Aku tidak memaksanya. Bukankah ini penipuan dan pemerasan jebakan? Hei, Istriku, dia bilang kau mau sendiri. Benarkah? Tidak, dia memaksaku. kau. Baik, saudaraku. Kau ingin apa? Kali ini aku kalah. Aku terima kekalahanku. Kau terima atau tidak, kau tetap akan kalah hari ini. Dasar pecundang. Sayangku berbohong padaku. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Saudaraku, kau ingin apa? Katakan saja. Ingin apa? Apa kau tidak tahu? Kau meniduri istriku. Aku akan meniduri istrimu sebagai balasannya. Tidak berlebihan, kan? Bos, wanita secantik ini. Kami juga ingin mencicipi, bukan begitu kawan-kawan? Hahaha. Enak saja bicara. Apa yang mau kalian lakukan? Aku ini paling tidak suka kalau membuang-buang sesuatu. Aku biasa makan, bahkan sebutin nasi pun tak tersisa di mangkuk. Berani sekali kau. Apakah aku berani? Kawan-kawan, apakah kalian berani? Di daerah terpencil ini. Selama mengikuti bos kami, apa yang tidak berani kulakukan? Baiklah. Berbarislah dengan rapi. Satu persatu. Kalian semua, sayangku, suamiku, suamiku, tolong aku. Hei. Bos, jika kau tiduri istriku, maka masalah ini selesai. Bukan? Apa katamu? Bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Sayang, mereka memegang pisau. Kamu berkorbanlah sedikit. Aku tidak akan jijik padamu. Kita impas. Apa yang kamu pikirkan? Istrimu secantik ini, dengan tubuh sebaik ini. Kalau aku sudah selesai dengannya lalu mengembalikannya kepadamu, bukankah itu terlalu sia-sia? Wanita secantik ini berani-beraninya menendangku, aku akan bersenang-senang dengannya, melukai wajahnya, lalu menjualnya ke luar negeri. Biarkan orang asing itu juga mencicipinya. Kamu tidak tahu ya, wanita dengan tubuh sebagus istrimu ini bisa dijual 200.000 loh. Jangan harap. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Manisku, main-main lagi. Mau mati? Tidak semudah itu. Aku akan menyiksanya sampai habis. Menggores wajahnya, menjualnya ke luar negeri, agar orang asing juga bisa mencicipinya. Kau tidak tahu ya? Wanita dengan tubuh sebagus istrimu itu bisa laku 200.000 loh. Kudengar kau punya barang khusus. Harus diperiksa dulu. Kirim barang itu ke daerah terpencil. Bayarannya 500.000. 500.000? 500.000 itu banyak. 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 500
Jangan salahkan istriku. Tanpa uang ini, aku akan mati. Aku terpaksa membuatmu menderita dulu. Tidak bisa. Kalau bayi Rus sampai mereka culik, aku tamat. Hei, Bos, bukan hanya uang yang kau inginkan. Aku akan memberimu uang. Kami akan memberimu uang. Aku mohon padamu. Jangan sakiti istriku ya. Aku akan bayar. Jika aku menjualnya, itu 200.000. Apa kau punya uang? Bukankah itu hanya 200.000? Aku akan memberikannya. Mohon padamu. Jangan sakiti istriku. Suamiku, Kau berani juga, nak. Bawa ke sini 200.000 itu. Maka masalah ini akan... Kakak, aku tidak punya uang sekarang. Tidak punya uang. Apa kau bercanda denganku? Kakak, meskipun aku tidak punya uang sekarang, tapi aku jamin, aku akan segera punya uang. Nanti akan kuserahkan langsung kepadamu. Oke? Bagus ya, minggir kau. Tidak punya uang ya. Kalau begitu lihat saja aku mempermainkan istrimu. Siapa tahu, kalau aku sudah puas, kau bahkan bisa dapat uang dariku. lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bos-bos kakak-kakak sekalian, kumohon berikan aku waktu lagi beberapa hari. Sekarang aku benar-benar tidak punya uang. Tidak punya uang? Tidak punya uang. Tapi berani berjudi di sini? Kau benar-benar berpikir punya 9 nyawa? Ya? untuk apa bicara banyak padanya? Satu telinga, satu lengan, satu kaki. Pilih kiri atau kanan, pilih sendiri. Jangan, bos. Bisa bicara baik-baik saja kan? Sekarang pun kau membunuhku. Aku tetap tidak punya uang kan? Setengah bulan. Bos, berikan aku waktu setengah bulan lagi. Nanti, saya pasti akan melunasi utangnya. Setengah bulan. Baiklah, aku beri kamu kelonggaran setengah bulan lagi. Kalau sampai nanti uangnya belum ada, kamu siap-siap saja ditenggelamkan ke sungai. Ini kesempatan terakhirmu. Tidak boleh membiarkan istri dibawa oleh mereka. Kakak. Suamiku, Kakak, kau baik-baik saja. Kakak. Berani kau lari. suamiku, kau membunuh orang. Betul. Aku membunuh orang. Aku membunuh orang, istriku. Aku tidak boleh ada yang tahu aku membunuh orang. Kalau tidak, aku akan hancur. Betul, tidak boleh ada yang tahu. Sayang, kamu tidak apa-apa? Bagaimana kalau setelah kita keluar dari sini, kita menyerahkan diri saja? Ini termasuk pembelaan diri. Kita bisa berharap dapat keringanan hukuman. Menyerahkan diri? Menyerahkan diri apanya? Kamu mau aku mati? Pula, dia akan segera aku buang. Orang-orang itu sendiri tidak bersih. Dan ini daerah tak berpenghuni. Nanti, tidak akan ada yang tahu aku membunuh. Maafkan aku, istriku. Tadi aku emosi. Aku akan mendengarkanmu. Setelah keluar, kita menyerahkan diri. Lagi pula, orang itu belum tentu sudah mati. Demi kamu, apapun yang kulakukan sepadan. Kalau begitu, ayo kita lanjutkan perjalanan. Langit sebentar lagi gelap. Kita pasang tenda di depan dulu. Dengan kecepatan ini, tidak sampai 2 hari kita bisa keluar dari daerah tak berpenghuni. Aku sudah mengirim nomor platnya dan foto mobilnya. Sudah disepakati. Begitu aku memasuki daerah tak berpenghuni, dia akan segera membawa orang untuk menemuiku. Kenapa sekarang belum datang juga? Suamiku, apa yang sedang kamu lihat? Suamiku, apa yang kamu lihat? Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Aku sedang melihat bintang. Suamiku, cepat lihat. Itu badai pasir kan? Gawat, itu angin berpasir. Suamiku, cepat masuk mobil. Di luar tidak aman. Suamiku, tunggu sebentar. Aku belum masuk mobil.
Suamiku, bantu aku naik. Hampir saja aku celaka karenamu. Lihat ini. Sekarang, karena kamu di dalam mobil jadi penuh pasir. Nanti, kalau ada bahaya belajar lebih sigap. Tahu, cepat lari. Jangan sampai libatkan aku. Barusan kamu, apa mau meninggalkanku di luar? Istriku, apa yang kamu katakan? Aku barusan cuma tidak sempat bereaksi. Aku sudah memperhitungkan waktunya. Lihatlah. Bukankah sekarang baik-baik saja? Tadi kalau aku tidak cepat masuk, mungkin aku akan terjebak di luar mobil. Dan mati sendirian kan? Lihatlah fenomena alam yang menakjubkan di luar sana. Beruntung sekali kita bisa melihatnya. Ternyata ini adalah sisi aslinya. Aku belum pernah benar-benar mengenalnya. Sayang, ada yang ingin kubilang padamu. Ada apa? Setelah kita kembali dari daerah terpencil ini, kita bercerai saja ya. Sayang, kamu sekarang menyalahkanku? Tidak. Situasinya tadi kamu lihat sendiri kan? Waktu itu sangat berbahaya. Aku sama sekali tidak sempat bereaksi. Sudah, tidak perlu bicara lagi. Aku tahu semuanya. Sepertinya begini, badai pasir ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Cepat istirahat saja, besok kita masih harus melanjutkan perjalanan. Manisku, karena kamu tidak menghargai pemberianku, jangan salahkan kalau aku kejam. Lagi pula, kamu akan dijual pada orang lain. Ini hari-hari terakhir. Mari bersenang-senang beberapa kali. Manfaatkan sebaik-baiknya. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak sedang ingin sekarang. Jangan sentuh aku. Tidak ingin? Kita datang ke daerah terpencil ini bukankah untuk mencari sensasi? Kita membawa begitu banyak alat peraga belum digunakan sama sekali. Sekarang pas sekali, kita di alam liar. Di luar ada badai pasir. Kita bermain sekali dalam kondisi seperti ini. Pasti tidak akan terlupakan seumur hidup. Aku tidak mau sekarang. Pergi sana. Sayang, kamu cantik sekali. Bukankah kamu seorang penari? Apa kamu bisa split? Lakukan di sini. Aku lelah. Tidur saja dulu. Besok saja kita bicarakan. Maksudmu apa, ha? Aku sudah kehilangan nyawa seseorang karenamu. Kamu mau mati ya? Apa yang kamu bicarakan? Dasar tidak tahu diri. Aku beritahu ya, kita sedang di daerah tak berpenghuni. Sangat normal ada orang hilang. Sekarang, satu-satunya orang yang bisa kamu andalkan cuma aku, paham? Dasar perusak suasana, aku akan menunggumu. Hari itu saat kamu berlutut memohon padaku. Pergi, pikirkan baik-baik. Sayang, bangun. Sayang, maafkan aku ya. Semalam aku memang salah. Kamu tahu kan, dalam keadaan seperti ini, memang mudah membuat seseorang merasa tidak enak. Emosi tidak stabil. Aku salah. Maafkan aku. Sayang, maafkan aku ya. Aku berjanji. Setelah ini aku tidak akan lagi memaksamu melakukan hal yang tidak ingin kamu lakukan. Ya? Sekarang badai pasir sudah reda. Lebih baik kita segera keluar dari daerah tak berpenghuni ini. Baiklah. Kalau begitu, ayo kita beres-beres sekarang dan bersiap untuk berangkat. Gawat. Makanan dan air. Semuanya terbawa badai pasir. Kamu semalam ada di luar. Apa kamu tidak bisa mengawasinya? Untuk apa aku punya kamu? Dasar tidak berguna. Sudahlah, sekarang menyetir. 2 hari lagi kita akan keluar dari Wurenku. Masuk mobil.
Tidak ada satupun yang berjalan lancar. Tunggu di mobil. Aku akan turun lihat. Rusak. Kenapa saluran bahan bakar putus? Selesai sudah. Kita benar-benar tidak bisa keluar. Bagaimana bisa begini? Apa kita akan mati di sini? Bagaimana kalau kita lapor polisi untuk minta bantuan? Lapor polisi? Jangan bilang sekarang tidak ada sinyal. Meskipun ada sinyal, kita tidak bisa lapor polisi. Apa kau berharap aku cepat mati? Lalu kita harus bagaimana? Kita sekarang di gurun. Tidak ada air, tidak ada makanan. Paling lama, kita hanya bisa bertahan 2 hari. Ketika aku datang, untuk berjaga-jaga, aku membeli sebuah peta. Seharusnya ada tanda-tanda di sana. Kita bisa lihat. Apakah ada tempat untuk meminta pertolongan? Ambil, cepat ambil. Kita sekarang ada di sini. Tidak jauh dari sini ada bengkel. Mau bagaimana lagi? Kita hanya bisa pergi ke sana dulu untuk meminta pertolongan. Ayo. Ada orang? Bos! Kalian siapa? Ada perlu apa? Bos, mobil kami rusak. Dan semua persediaan kami juga terbawa badai pasir. Bisakah Anda menolong kami? Ini kan musim badai pasir. Bisa-bisa sebentar lagi datang lagi badai pasir. Entah itu untuk memperbaiki mobil atau mengantar kalian pergi. Itu terlalu berbahaya. Cepat pergi. Kalau begitu, bisakah kami menginap semalam? Kami sudah berjalan sehari semalam penuh. Sudah tidak kuat jalan lagi. Apa urusannya denganku? Bos, Lihatlah istriku. Dia sudah sangat kelelahan. Mohon berbelas kasihlah. Terimalah kami. Kau masuk saja. Kita bicara sebentar. Bagaimana? Sekarang sedang musim badai. Persediaan makanan bos juga tidak banyak. Dan masih harus dibagi dengan karyawan lain. Kalau begitu kami beli dengan uang. Berapapun akan kami bayar. Minta bos sebutkan harganya. Kata bos, uang seperti itu tidak terlalu berguna di tempat mereka. Jika ingin makanan, harus ditukar dengan barang lain. Apa maksudmu? Kalian mau kami tukar pakai apa? Tentu saja dengan kamu. Di tempat antah berantah ini mana pernah lihat gadis kota yang segar seperti kamu. Pas sekali kesempatan ini untuk mencicipi rasanya. Hanya karena semangkuk mie. Kamu langsung menyetujuinya? Melakukan ini sekali, bisa dapat makanan. Murah sekali kan? Lagi pula, sama siapapun melakukannya. Sama saja, anggap saja dia aku. Aku tidak masalah. Kamu? Ini daerah terpencil. Kalau mau hidup, kalau mau makan, layani saja aku dengan patuh. Kalau tidak, kamu tahu akibatnya. Pria tak tahu berterima kasih. Kita ini suami istri. Kamu tega melakukan ini padaku. Dia juga bilang, tidak hanya menyuruhku meniduri. Setelah dia kenyang, dia ingin bermain denganku juga. Orang kota memang pandai bermain. Memikirkannya saja sudah mendebarkan. Lebih baik kamu layani aku saja baik-baik. Jangan mendekat. Oi, Oi bos, jangan rusak dia. Nanti nggak bisa kita serahin barangnya. Takut apa? Paling parah, nanti tinggal tangkap satu lagi aja. Oi, beberapa tahun ini bisnis susah. Santai aja dong, dia yang dijual ini. Nggak kuat kita pukul begini. bisnis? Kalian baru-baru ini ada janji dengan pembeli untuk transaksi di daerah terpencil, ya? Kau itu yang jual istri, ya? Ini kakakku.
Istriku, bangun. Sayang, bangun. Manis, selama bertahun-tahun ini dari sekian banyak wanita, kamu satu-satunya yang berhasil melukaiku. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Bos, lepaskan aku, bos. Tolonglah. Jangan banyak omong yang tidak kusukai. Kemari. Aku sedang sangat marah sekarang. Barang murahan tak ada harganya. Kau sendirian di sini? Pasti bosan, kan? Kebetulan suamimu juga ada di sini. Ayo bermain bersama. Itu, kakak, karena transaksi kita sudah selesai. Aku tidak akan mengganggu kesenangan kalian lagi. Silakan bersenang-senang. Hanya saja, jagalah dia baik-baik. Jangan sampai dia kabur dan membuat masalah nanti. Tenang saja. Jangan khawatir. Setelah kami semua puas bermain, kami akan memotong tangan dan kakinya dan menjadikannya gadis vas bunga. Baguslah kalau begitu. Itu, kakak. Bagaimana dengan uangnya? Uang? Uang apa? Bukankah kita sudah sepakat 500.000? Liu Yang, kau manis sekali. Ternyata kau sudah merencanakannya sejak awal. Istriku, jangan salahkan aku. Aku punya banyak utang rentenir dari judi. Kalau aku tidak bisa membayarnya, mereka yang memburuku akan membunuhku. Kau sangat mencintaiku. Kau pasti tidak tega melihatku mati, kan? 500.000? Kau sudah gila, ya? Istrimu? Meskipun jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjalnya dijual terpisah, tidak seharga 500.000. 50.000. Harga kami selalu segitu. Bagaimana bisa? Lalu siapa yang mengirimiku pesan saat itu? Bagaimana si cantik ini tahu? Baik, 50.000. Baiklah, 50.000. Jangan terburu-buru. 50.000 adalah harga aku membeli barangmu. Barangku yang kau beli belum dihitung. Barang apa? Di musim seperti ini, angin dan pasir bertebaran. Kendaraan di luar sulit masuk. Jadi, setiap butir biji-bijian di sini sangatlah berharga, bernilai emas. Semangkuk mie yang kau makan itu akan kubebankan 100.000. Tidak terlalu mahal, kan? Apa? 100.000. Apa yang kau teriakkan? Dake Ai selalu jujur dalam berbisnis. 100.000 dikurangi 50.000. Masih sisa 50.000. Anda baru bisa pergi kalau sudah bayar. Tidakkah? Anda tidak boleh begini. Saya... Tidak punya uang, kan? Tidak punya uang. Anda juga tidak usah pergi. Tunggu sampai musim badai pasir lewat, lalu akan saya jual Anda ke luar negeri. Semua organ di tubuh Anda ini bisa dihargai lumayan mahal. Tidak. Kak, Bawa dia. tidak boleh begini. Saya tidak, Kak. Tidak punya uang kan? Tidak punya uang. Akan saya buat Anda tidak punya uang. Baiklah. Bawa dia masuk dan kurung. Bawa dia. Kau juga merasakan ini akhirnya. Sekarang giliranmu. Layani kami baik-baik ya. Kau akan punya waktu yang menyenangkan. Cih, jangan harap. Kau belum tahu kan? Bagaimana situasimu sekarang? Dalam jarak 400 km. Tidak ada siapa-siapa. Meskipun ada kendaraan yang lewat sini, itu pun berkat berkah Tuhan. Mereka belum tentu akan menolongmu. Kecuali telepon, satelit. Semua alat komunikasi hanyalah besi tua. Kau boleh saja lari. Tapi coba pikirkan. Kau akan mati kehausan di jalan. Atau mati kelaparan di jalan. Hah? Lepaskan aku. Lepaskan aku.
manis. Kalian para si manis? Adik manis. Aku belum menyentuhmu loh. Kenapa kau gemetar? Apa kau kedinginan? Ingin kakak ini menghangatkanmu sekarang? Gawat, gawat. Badai pasir datang lagi. Cepat, perkuat semua tempat. Si manis. Si besar manis akan kembali nanti untuk bereskan kau. Aku peringatkan kau, ini adalah daerah terpencil. Berani kabur. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Itu kau. Kau juga ditipu pacarmu lalu diculik dan dijual ke sini? Kau bisu? Tenang saja, hari-hari seperti ini akan segera berakhir. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Istri, kenapa kamu ke sini? Mereka tidak apa-apakan kamu. Badai pasir datang. Mereka semua keluar untuk menyelamatkan persediaan. Tidak ada waktu untuk mengurus kita. Kamu tidak mungkin mau kabur, kan? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Istri, kamu memaafkanku. Jangan salah paham. Aku hanya ingat hubungan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun. Benar. Aku yang gila. Istri, aku tidak menyangka tempat terpencil ini begitu berbahaya. Bukan hanya mencelakakanmu, tapi juga membuatku terperangkap. Istri, kamu masih mencintaiku. Aku bersumpah padamu, setelah kita kembali, kita pasti akan menjalani hidup dengan baik. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Cepat lepaskan aku. Ayo kita pergi dari sini dulu. Baiklah. Mumpung sekarang di luar sedang badai pasir, ayo kita cepat-cepat kabur. Tidak bisa. Aku masih punya satu hal yang belum selesai. Ada apa lagi? Apa kamu tahu betapa berbahayanya tempat ini sekarang? Kalau kita terlambat sedikit, kita tidak akan bisa pergi. Wanita bisu itu, aku akan menyelamatkannya dan membawanya keluar bersama. Kamu sudah gila? Kalau kamu kembali sekarang, apa kamu ingin mati lebih cepat? Kalau begitu, tinggallah di sini. Aku akan pergi menyelamatkannya sendiri. Oh. Mungkin wanita bodoh ini, pada saat kritis, bisa menghalangi mereka untukku. Aku harus menunggu dulu. Sampai benar-benar terlepas dari bahaya. Baru bertindak. Baiklah, istriku. Karena kamu memilih untuk menyelamatkannya, aku akan menurutimu. Demi kamu, bahaya apapun, tidak aku takutkan. Cepat ikut aku. Manfaatkan kesempatan ini. Cepat lari. Kau ini teriak-teriak apa sih? Kau mau pergi tidak? Kalau kau tidak pergi, kami pergi ya. Kau satu komplotan dengan mereka. Cepat lari. Badai pasir di luar sudah berhenti. Kita cepat pergi. Syukurlah. Kuncinya masih ada. Cepat masuk mobil. Di mana orangnya? Baru saja pergi, menuju ke utara.
Bos, Anda baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Mereka tidak akan bisa lari jauh. Hanya ada satu jalan menuju jurang di gurun. Cepat kejar! Si manis itu? Tidak kusangka si manis itu mengkhianati kita. Sudah kubilang, jangan ikut campur. Jangan bicarakan itu dulu. Dari sini untuk keluar dari gurun, setidaknya masih 2 hari perjalanan. Kalau lukamu tidak segera ditangani, paling lama sehari kau akan mati. Kita harus segera mencari tempat untuk mengobati. Tapi ini daerah gurun. Mana mungkin ada rumah sakit? Ada. Tempat apa ini sih? Ini adalah bagian terdalam dari zona tak bertuan. Adalah tempat orang-orang yang melakukan kejahatan besar di luar sana, melarikan diri dan membangun tempat ini. Disebut jurang. Menguasai zona tak bertuan dan transaksi paling gelap. Jadi, di sini isinya semua penjahat berbahaya dong. Bagaimana kau bisa tahu tempat ini? Kak besar. Barangnya sudah kuserahkan pada kalian. Uangnya? Mana uangnya? Uangnya. Kau, Imut, meminta uang pada besar. Kak besar, aku sangat butuh uang. Aku mohon. Baiklah, orang sepertimu yang berani masuk zona tak bertuan sendirian untuk berdagang dengan kami. Kau, Imut, benar-benar nekat, ya? Seharusnya aku langsung membunuhmu saja. Kau tinggalkan matamu di sini, maka besar akan membiarkanmu pergi. Kakak, aku salah. Aku tidak mau lagi. Orang-orang di sini benar-benar para penjahat yang tak punya harapan. Mereka menelan orang hidup-hidup. Pembunuhan dan perampokan adalah hal yang biasa terjadi. Terakhir kali aku ditipu, aku berhasil kabur dengan susah payah. Kalau saja aku tidak terluka dan harus mencari tempat untuk diobati, aku benar-benar tidak ingin berdagang dengan mereka lagi. Sebelumnya, aku tidak sengaja melihatnya di forum. Waktu itu aku tidak terlalu memikirkannya. Tidak kusangka sekarang berguna juga. Kita sekarang butuh dokter. Kita juga butuh makanan. Hanya bisa datang ke sini untuk mencoba keberuntungan. Sudahlah, jangan pikirkan itu dulu. Masuk saja. Begitukah? Dugaan bos memang tepat sekali. Mereka benar-benar datang ke sini. Entah. Si pecundang itu sudah ditikam oleh bos. Pasti harus diobati. Lagi pula mereka juga tidak punya makanan berlebih. Kemana lagi mereka bisa pergi? Yang jelas wanita yang kita tangkap dari luar itu pada akhirnya juga dijual ke sini. Itu malah membuat kita tidak perlu repot. Sudah sampai di sini, tidak ada yang bisa kabur. Tidak usah buru-buru. Masuklah. Aku akan ajak kalian bersenang-senang dulu. Hahaha. Bos 3. Sial. Bagaimana mereka bisa mengejar sampai sini? Sembunyi dulu. Cepat. Bos 3. Bos 3. Kenapa kamu tidak mengurus bengkel mobilmu saja, malah datang ke sini? Ada barang langka milikku yang lari ke tempatmu. Aku ke sini mau melihatnya. Akan sulit kalau disembunyikan oleh orang yang tidak tahu aturan. Akhir-akhir ini, musimnya banyak angin kencang. Aku tidak punya barang baru di sini. Ada atau tidak? Coba suruh orang itu keluar. Nanti juga ketahuan. Pas kali. Kami, para saudara, juga sudah lama tidak tidur dengan wanita. Bos 4, sana panggil wanita itu keluar. Sambut tamu. Baik. Keluar. Itu dia. Barang yang belum laku terjual akhir-akhir ini. Semuanya ada di sini? Cuaca akhir-akhir ini kurang bagus. Jadi tidak ada barang baru nih. Coba pilih satu untuk dicoba-coba.
yang ini, ya. Ini adalah beberapa waktu lalu. Seorang pria simpanan dari kota menipunya dan menjualnya padaku di daerah terpencil ini. Katanya sih, dia ini sahabat terbaik istri si pria simpanan itu. Sayangnya, si pria simpanan itu berhasil kabur. Kalau tidak, istrinya juga akan kujual sekalian. Bagaimana? Dia saja. Bang, wanita ini cantik sih, cantik. Tapi sudah cukup lama di sini. Dan belum jinak juga. Bagaimana kalau ganti yang lain saja? Hahaha. Wanita yang menurut aku sudah terlalu sering tidur dengan mereka. Sampai bosan. Dia saja. Pergi. Kalian semua bajingan. Gua udah terlalu baik ya sama kamu. Kalau kamu tidak menurut dan bekerja sama, gua gali lubang dan kubur kamu. Cih, Baiklah. Dia saja. Bung, aku jago melatih wanita kok. Nanti akan kubawa keluar. Aku jamin. Akan kubuat dia menjadi wanita penurut. Barangmu tidak jadi kucari? Sudah sampai di sini. Masa bisa dia lari begitu saja? Oke, kalau begitu silakan bermain. Aku akan cari barangmu ya. tunggu. Aku di sini. Jangan cari lagi. Kamu Keluarlah. Jangan bersembunyi. Kalian gila ya? Waktu kami datang ke sini, kami sudah melaporkannya pada polisi. Kami punya alat pelacak di tubuh kami. Jadi, saya sarankan kalian, sebaiknya segera lepaskan orang-orang yang kalian culik ini. Bebaskan mereka. Kalau tidak, polisi akan segera datang. Hei! 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 Salah paham. Salah paham. Kakak. Tidak. Wanita jalang ini berbohong pada kalian. Dia istriku. Aku sengaja memancingnya ke daerah terpencil ini untuk berbisnis dengan kalian. Salah paham. Berbisnis? Sayang, Bukankah kau bilang kau judi dan berutang banyak pada rentenir? Tidak bisa membayarnya? Menerima hadiah dari Biro Penegakan Hukum datang untuk menangkap buronan demi uang. Dasar jalang. Tutup mulutmu. Jika kau bicara omong kosong lagi, akan kurobek mulutmu. Astaga, suamiku. Jangan takut, para penegak hukum akan segera tiba. Mereka tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Dasar wanita sialan, diam kau. Mengapa kau mencelakaiku? Mencelakaimu. Aku tidak melakukan itu. Kaulah yang bersikeras mengajakku ke daerah terpencil ini. untuk jalan-jalan sendiri. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Baiklah. Lausi, bawa wanita ini ke ruang bawah tanah dan kurung dia. Untuk pria ini, untuk berjaga-jaga. Bunuh saja dia. Jangan. Sayang, Xiaoro. Xiaoro. Lan. Kenapa kamu juga tertangkap? Kalian saling kenal? Iya, Kami adalah sahabat terbaik tidak disangka. Sekarang berakhir di tempat seperti ini. salah pilih orang. Aku tidak menyangka. Dia akan jadi orang seperti itu. Memang benar, kenal wajah, tapi tak tahu hati. Kenapa kamu juga di sini? Semua gara-gara Liu yang si bajingan itu. Dia menipuku. Bilang kamu mau ke daerah terpencil untuk liburan. Memaksa aku menemanimu datang. Saat aku ragu, dia berbohong lagi. Bilang, kamu sudah duluan masuk daerah terpencil sendirian. Menungguku di daerah terpencil. Hasilnya, Dia malah menjualku. dia memang bajingan. Untunglah orang jahat dapat balasan kurasa. Dia sekarang sudah mati tak bersisa sedikit pun. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu juga di sini? Kami di daerah terpencil melakukan tindakan pemerasan. Tak disangka kali ini aku bertemu lawan yang tangguh. Bukankah suamiku sudah meninggal? Lalu aku ditangkap dan dibawa kemari. Sungguh nasib yang tragis bagi kita. Saudari-saudariku, jangan takut. Kita harus mencari cara untuk kabur dari sarang serigala ini. Lalu laporkan kepada penegak hukum semua kejahatan menjijikkan di daerah terpencil ini dan juga praktik-praktik keji ini untuk dihancurkan semuanya. Kau ingin kabur? Tentu saja. Bukan hanya aku yang akan kabur. Aku juga akan membawamu kabur bersama. Kakak Long, Orang itu tulang-tulangnya lumayan keras ya. Sis, jangan bicara. Mereka akan masuk. semuanya diam di tempat. Siapapun yang tidak patuh, maka tamatlah riwayatnya. Kakak Long, aku ingin melapor. Dia tadi bilang mau kabur. Dan dia juga mau mengajak mereka kabur bersama. Kau apa maksudmu? Maafkan aku yang menipumu. Sebenarnya Liming bukan suamiku. Suami asliku sudah lama meninggal. Dan aku juga sepertimu, aku dijual oleh suamiku kepada orang-orang ini. Maafkan aku. Liming juga salah satu dari mereka, tapi aku ingin hidup. Jadi aku hanya bisa menuruti perintah mereka. Apa gunanya kau mengatakan semua ini sekarang? Oh, kau yang itu yang kabur dari bengkel mobil. Kau. Jika tidak ingin berakhir seperti suamimu, Patuhi saja aku.
Jangan sentuh dia. Li King, Kita di sini sudah lama tidak kedatangan wanita semolek ini. Kalian berdua bukannya sahabat karib? Setelah aku selesai bermain denganmu, aku akan menjual kalian berdua ke tempat terjauh di luar negeri. Berhenti. Barang seperti ini tidak boleh kamu bawa seenaknya. Kak Na, kenapa kakak datang sendiri? Dia orangku. Lepaskan dia. Kak Na, kakak tidak adil. Kita berdua sudah bekerja sama bertahun-tahun. Tidak perlu bertengkar. Hanya kena satu barang kan? Bagaimana kalau begini? Barang ini, Akan kubayar 2 kali lipat. Jual padaku. Bagaimana? Apa kau tahu berapa harga barang ini? 5 juta. Barang ini tidak kujual. Kak Na, barang yang sudah ada di tanganku, belum ada yang bisa kabur. oh, Kalau begitu, bagaimana kalau hari ini aku tidak menjualnya? Kak Na, kakak tidak menghargaiku. Kak Na, kau ini tidak memberiku muka. Muka. Apa muka bisa dimakan? Di daerah tak bertuan, yang ada hanya aturan. Sudah aku bilang, barang ini aku tidak jual. Itu saja. Kak Na, kau ini memaksaku untuk main kasar, ya? Sekarang lepaskan dia. Aku akan langsung pergi. Kita semua ini orang jalanan. Harus patuh aturan. Kak Na bilang lepaskan, ya lepaskan. Kalian di sini mau menyulitkan Kak Na? Kurasa kau ingin memonopoli. Bang Long, Musim ini, Bisnis juga lagi kurang bagus. Susah payah. Akhirnya dapat barang istimewa. Kenapa harus kuserahkan pada mereka? apa yang kau bicarakan? Menantangku ya. Aku sudah lama muak melihat kalian. Sebelumnya, kalian sudah sering merusak bisnisku. Karena kalian sudah datang hari ini, jangan ada yang pergi. ayo serang kawan-kawan. Kak Na, hati-hati. Bairo, kita harus segera pergi dari sini. oke. Cepat. Kak Na dan yang lain mau kabur. Wanita itu tidak akan bisa kabur dari daerah tak bertuan ini. Kami akhirnya berhasil melarikan diri. Ya, kami bebas. Benarkah? Saat saya sadar kembali, saya sudah di rumah sakit. Dan kemudian kalian membawa saya ke sini. Ya, Sahabat perempuanmu menggunakan telepon satelit organisasi kriminal itu untuk melapor polisi. Sehingga kami bisa tiba tepat waktu dan menyelamatkanmu. Jadi, kematian orang-orang itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Mereka berselisih soal pembagian hasil yang kemudian menyebabkan saling bunuh. Menurutmu bagaimana? Wanita lemah yang masuk ke daerah terpencil, mengalami begitu banyak kejadian tak terduga, lelah fisik dan mental, tidak makan dan minum seharian penuh, membunuh para pria dewasa itu, bukankah itu agak dipaksakan? Maksudmu, Li Ming dibunuh oleh suamimu, Liu Yang. Suamimu dibunuh oleh kelompok kriminal di daerah terpencil itu. Ya, betul begitu. Hasilnya adalah, kelompok kriminal itu karena konflik internal, mereka saling membunuh. Pada akhirnya, tidak ada yang selamat. Benar sekali. Mengenai jejak biologisku yang ada pada tubuh mereka, itu karena aku disandera oleh kedua kelompok itu secara terpisah. baik. Sungguh sebuah cerita yang menakjubkan. Kau di sini hanya berperan sebagai korban yang sempurna. Kematian mereka, kau membersihkan dirimu sepenuhnya. Tapi, aku tidak percaya semuanya. Hanya kebetulan belaka. Semua harus berdasarkan bukti. Kamu Dan semua orang itu sudah kami periksa. Pemilik toko dan saudara Long yang kamu sebutkan, memang ada bekas perkelahian di tubuh mereka. Ana menghilang tanpa jejak. Pada dasarnya, kamu sudah tidak lagi jadi tersangka. Interogasi terhadapmu sekarang hanyalah formalitas. Tidak apa-apa. Jangan diambil hati ya. interogasi hari ini selesai. Kamu bisa pulang sekarang. Terima kasih.
Bagaimana? Mereka tidak menyulitkanmu, kan? Kita semua adalah korban. Kematian orang-orang jahat itu tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan khawatirkan aku. Sekarang bajingan itu sudah mati. Apa rencanamu selanjutnya? Aku ingin menyendiri dulu. Tenangkan dirimu baik-baik. Berjuanglah untuk segera keluar dari bayang-bayang ini, lalu hiduplah dengan baik. Baiklah, Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu dulu. Jika ada apa-apa, kau telepon saja aku. Sayang, balas dendamu Mama yang akan melakukannya. Gurun, daerah tak berpenghuni, bencana alam. Betapa cocoknya untuk membuat seseorang benar-benar menghilang. Kau pikir perjalanan ke daerah tak berpenghuni adalah idemu? Tidak menyangka kan? Sejak awal, perjalanan ke daerah tak berpenghuni adalah rencanaku. Kau pikir pergi menyetir sendiri ke daerah terpencil adalah idemu? Tak disangka, kan? Sejak awal, pergi menyetir sendiri ke daerah terpencil adalah rencanaku. Jangan bercanda. Bayinya akan lahir bulan depan. Tahan sedikit lagi. Sayang. Aku tak tahan. Sudah berapa lama aku menahan diri? Kalau kau tidak memuaskanku, aku akan selingkuh. Sekali saja. Puasiku sekali saja. Tidak bisa. Aku harus memikirkan bayi ini. Apa yang tidak bisa? Kau istriku. Aku ingin melakukan apapun yang ku mau. Kalau bayinya hilang, tinggal bikin lagi saja. Kamu. Bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Dulu aku sudah bilang suruh kamu gugurkan saja. Gugurkan saja, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang, kalau sampai keguguran, ya sudah. Bikin lagi saja nanti. Binatang. Kamu binatang. Kamu sudah tidak punya hati nurani ya? Binatang. Kamu pikir kenapa aku menikahimu? Itu karena kamu seorang guru tari. Bisa memuaskanku. Kalau kamu tidak mau menuruti keinginanku, kita cerai saja. Kalau hari ini kamu tidak menuruti keinginanku, kita cerai saja. Kamu anggap aku ini apa? Alat pelampiasanmu? Cerai ya cerai. Apa katamu? Kamu sekarang makin berani ya? Suami, aku kesakitan sekali. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Aku rasa air ketubanku mau pecah. Kamu pura-pura apa lagi sih? Kamu pikir dengan sandiwara kamu ini, semuanya beres begitu saja? Aku bilang ya sama kamu, hari ini, kamu harus melayani aku dengan baik. Lepaskan aku. Sialan. Bayiku. Mama yang membuatmu begini. Tapi kamu tenang saja. Mama pasti akan membalaskan dendammu. Tunggu saja. Sepupu. Kakak sudah datang. Suamiku, Ini sepupuku Baikwan. Kalian saling kenalan dulu ya. Halo. Halo kakak ipar. Baiklah. Kalian duduk dulu ya. Aku mau masak. Oke. Kakak ipar. Hmm. Aku dengar kakak ipar agak tertarik ya dengan main kartu. Aku tahu nih satu tempat bagus. Dijamin pasti bikin kakak ipar terkesima. Tempat apa itu? Nanti kalau sudah sampai sana, kakak ipar pasti tahu. Dijamin gak akan menyesal deh datang ke sana. Wah, nggak nyangka ya, sepupuku ini ternyata memang orangnya asik juga. Ayo, 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 pergi. Sayang, adik ipar mau ajak aku jalan-jalan sebentar. Kami nggak pulang untuk makan malam ya. Oh, baiklah. Bagaimana kakak ipar? Tempat ini bagus kan? Mewah sekali. Ayo, aku ajak kamu main yang seru. Oke. Sini, sini.
Duduk kakak ipar. Beri aku 2 kartu. Aku pasang 10.000. Ayo, ayo kita main sekali. Ayo, 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 ayo. Seribu. Ikut. Naikkan lagi. Ikut 20.000. Lanjutkan. All in. Buka kartunya. Straight. Kartu apa yang kamu pegang? Royal Flush. Wah, Dia menang. Aduh, aku menang. Wah, hebat sekali. Keberuntunganmu bagus sekali hari ini. Kakakmu juga bilang kamu sering main kartu. Kalau begitu hari ini kita manfaatkan momentum ini. Kebetulan ada satu meja di lantai atas. Kita ke sana main sebentar. Benarkah? Bagus sekali. Tolong ambilkan ini. Nah, kakak ipar, kalau begitu kita sepakati dulu ya. Jangan sampai main terlalu larut, nanti kakak bisa khawatir. Ah, tenang saja. Aku sudah tahu batasnya. Oh, ini tidak perlu lagi. Ambil saja semuanya untuk kalian. Kawan-kawan. Kalau begitu, aku duluan ya. Kamu mainlah dulu. Pergi saja. Pergi. Rencananya berjalan sangat lancar. Dia sudah terpancing. Ayo, ayo. Hahaha, ayo. Ayo. Terus saja. Tuan, Anda sudah tidak punya chip lagi. Bos, Anda teman yang dikenalkan Baikwan kan? Bukan begitu? Ini bagaimana? Ah, itu masalah kecil. Kakak Kian punya banyak uang, bunganya juga tidak tinggi. Ambil saja untuk membalikan keadaan. Nanti kalau sudah menang, kembalikan padaku saja. Hahaha. Aku. Hei, tenang saja. Orang yang dikenalkan Baikwan, aku percaya. Baiklah. Terima kasih, Kak. Naik. 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 Bro, sepertinya keberuntunganku hari ini kurang bagus. Bang Wang, beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku pasti akan membayar uangnya. Tidak bisa bayar? Tidak bisa bayar tapi berani pinjam sebanyak ini. Kasino ini bukan lembaga amal. Kamu harusnya mengerti itu. Bang Wang, aku pasti akan membayar uangnya. Beri aku waktu beberapa hari lagi. Aduh. Katanya keberuntunganmu selalu bagus, tapi keberuntungan ini terkadang bisa berubah menjadi kesialan. Kulihat tanganmu ini, hari ini biarkan saja di sini sebagai bunga. Tidak. 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 Jangan. Kakak. Barang yang kita kirim ke daerah tak berpenghuni kemarin itu sudah terjual semua. Harganya bagus. Secepat itu? Gila. Kali ini kita pasti untung besar. Betul. Bang Wang, kita kaya mendadak. Bisnis di daerah tak berpenghuni ini memang cepat menghasilkan uang ya? Betul. Hahaha. Barang apa di daerah tak berpenghuni itu? Bisnis macam apa yang kalian lakukan? Hal yang tidak perlu kamu tahu, jangan sok ingin tahu. Daerah tak berpenghuni. Barang apa yang bisa diangkut? Mungkinkah transportasi? Ada apa di zona tak berpenghuni yang bisa ditransportasi? Mungkinkah? Hei Kak. Kakak-kakak sekalian, aku mohon kalian beri aku beberapa hari lagi. Aku benar-benar belum bisa membayar sekarang. Tidak punya uang, masih berani bertaruh di sini? Kau sungguh berpikir. Kau punya 9 nyawa ya? Buang-buang waktu saja bicara dengannya. 1 telinga, 1 lengan, 1 kaki pilih kiri atau pilih kanan. Pilih sendiri. Hei, jangan Kak. Kita bicara baik-baik saja ya. Setengah bulan. Kak beriku waktu setengah bulan lagi. Nanti aku pasti akan membayar utangku. Baiklah,
Aku beri kau waktu setengah bulan lagi. Kalau sampai waktunya, aku tidak melihat uangnya. Kau siap-siap saja dicemplungkan ke sungai. Pasti. Bang Wang Enya. Aduh, ketakutan sekali dia. Hahaha. Hebat, hebat, hebat. Bang Wang, kerja bagus. Aktingnya bagus sekali kali ini. Terima kasih. Nona Bai, Anda terlalu baik. Ini memang tugas kami. Tapi, pria itu memang pengecut sekali. Begitu mendengar, tangannya akan dipotong. Dia hampir ngompo. Hahaha. Betul sekali. Sekarang industri film sedang lesu. Kami ini, lulusan Akademi Film Nanda, tidak punya tempat. Nona Bai memberi kami kesempatan ini. Seharusnya, kami yang berterima kasih pada Anda. Ya? Bukan begitu? Betul. Bisnis yang menguntungkan di zona tak berpenghuni. Apa sebenarnya itu? Baru-baru ini di daerah terpencil itu, ada beberapa kasus orang hilang. Di daerah terpencil ini, pasti ada yang menyembunyikan sindikat perdagangan manusia. Tapi daerah terpencil itu terlalu luas. Ditambah lagi tidak ada sinyal komunikasi. Sangat sulit bagi kita untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti. Lalu, bagaimana ini? Aku punya sebuah cara. Aku bisa mencoba menyamar menjadi korban untuk menarik para penjahat itu, lalu menyusup ke daerah terpencil. Ini? Caranya memang bagus, Kak Li. Tapi, Kak Li, meskipun kakak mau, kita tidak punya bukti sama sekali. Kita hanya akan seperti lalat tanpa kepala yang mencari keberuntungan di sana. Ini juga tidak akan ada gunanya. Bagaimana dia bisa meneleponku? Halo Li, Bairu akhir-akhir ini, dia baru saja kehilangan anaknya. Suasana hatinya tidak baik. Dia bersikeras ingin pergi ke daerah terpencil untuk menenangkan diri. Aku sedikit khawatir dengan keadaannya. Kau adalah sahabat terbaiknya. Bagaimana kalau kau ikut dengan kami ke daerah terpencil itu? Setidaknya kau bisa membantuku menjaganya. Daerah terpencil? Baiklah. Aku mengerti. Tiba-tiba saja, kenapa dia mengajakmu ke daerah terpencil? Apa? Jangan pernah menyetujuinya. Aku dan dia hampir bercerai. Dan aku tidak pernah mengatakan akan pergi ke daerah terpencil. Kau harus hati-hati ya. Sayang, kamu sudah pulang. Makanannya sudah siap. Maaf ya, sayang. Aku baru saja dapat kabar dari kantor. Aku mungkin harus pergi dinas beberapa hari. Aku akan naik dan membereskan beberapa barang. Aku harus segera pergi. Apa kamu pergi duluan untuk memeriksa situasi di zona tak berpenghuni? Kudengar kamu punya barang spesial di tanganmu. Barang apa? Aku sangat butuh uang sekarang. Asal bisa menghasilkan uang, aku bisa mencarinya. Kudengar kamu punya barang spesial di tanganmu. Jangan salahkan aku, sayang. Tanpa uang ini, aku akan mati. Terpaksa kamu harus menderita sedikit dulu. Saatnya menarik jaring. Baikku. Ibu akan segera membalaskan dendam. Buatlah permohonan. Aku berharap bisa bersama suamiku selama 8 tahun lagi. Tahun pertama dan 30 tahun lagi. Suamiku, cepat buat permohonanmu. Sayang, aku hanya punya satu permohonan. Bisakah kamu mengabulkannya? Tentu saja, kamu kan suamiku. Sayang, sudah lama kita tidak pergi liburan. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan darat yang manis. Bagaimana? Ini bukan permohonan, ini jelas kejutan. Suamiku, kamu baik sekali padaku. Kita akan pergi darat kemana? Aku ingin pergi ke zona tak berpenghuni. Baik, kapan kita pergi? Besok. Secepat itu? Perjalanan spontan itu yang paling romantis, kan? Kenapa? Istriku, kamu tidak mau? Tidak, baiklah.
memenuhi keinginan suamiku. Aku akan segera mengajukan cuti tahunan, lalu berkemas. Sudah siap. Suamiku, aku sudah selesai berkemas. Aku akan membantumu berkemas. Ya ampun, suamiku. Daerah tak berpenghuni yang kamu sebut itu, apa tidak berbahaya? Aku lihat beberapa blogger bilang, daerah tak berpenghuni itu kacau sekali. Bagaimana kalau kita... Apa kamu tidak merasa itu justru lebih menarik, istriku? Semakin dekat dengan alam, baru bisa membersihkan kekotoran dalam diri kita. Manusia pada dasarnya baik. Kali ini aku hanya ingin merasakan kesederhanaan dan kemurnian paling dasar dari manusia. Tenang saja, istriku. Ada aku yang melindungimu. Suamimu ini sabuk hitam taekwondo. Baiklah kalau begitu. Suamiku, aku lihat kamu selama perjalanan ini begitu hafal jalan, bahkan tidak menyalakan navigasi. Dulu, apa kamu pernah ke daerah tak berpenghuni? Istriku, apa yang kamu bicarakan? Bang, aku boleh duduk di kursi depan? Sayang, bukankah kamu bilang kamu lelah? Kamu bisa istirahat di belakang. Sayang, aku tidak mau duduk di belakang. Duduk di kursi depan harus mengamati sekeliling untuk membantu. Kamu juga tidak tahu jalan. Tapi, Sudah, sayang. Jangan sampai teman baru kita menertawakan kita. Kamu tidak akan membuatku malu, kan? Ipar perempuan, pakaianmu ini sangat cantik. Seperti bidadari. Cepat naik. Kalau begitu, kita berangkat ya. apa yang kamu lakukan? Sayang, ada apa? Sayang, dia baru saja menyentuh kakiku. Suruh mereka turun. Kita tidak jadi ikut. Sayang, kita sekarang satu mobil. Dan jalanannya berguncang-guncang begini. Gesekan tubuh itu tidak bisa dihindari kok. Kamu jangan terlalu pikir. Menurutku Bang ini orang baik. Bang Liu, kakak ipar perempuan cantik sekali. Bagaimana Bang bisa mendapatkannya? Ada apa? Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Tidak sengaja digigit nyamuk. Serangga di sini sangat berbisa. Saya bawa minyak angin. Saya ambilkan di mobil, ya? Baik. Terima kasih kakak ipar perempuan. Kakak ipar perempuan baik sekali.
Mari saya bersulang untuk kakak ipar perempuan. Baik. Sayang, jangan macam-macam. Benar-benar cantik. Perjalanan ini sangat berharga. Itu kamu. Kenapa kamu di sini? Di mana suamiku? Jangan berani macam-macam. Suamiku ada di luar. Benar saja, itu pisau. Bukan sekadar turis yang numpang. Kalau begitu, gampang saja. Saat itu, kasus ini menarik perhatian besar masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk mencari. Tapi pada akhirnya, hanya ditemukan setumpuk tulang belulang dan sebuah tenda. Setelah diuji, identitasnya terkonfirmasi. Bab kematiannya karena tubuhnya telanjang dan dimakan binatang buas. Apa yang sebenarnya dia alami? Tidak ada yang tahu. Di tempat yang sepi dan terpencil ini, tidak ada yang akan menolongmu. Istriku, jangan keras kepala lagi. Sangat berbahaya jika kamu jalan sendirian. Aku khawatir. Tinggal 3 hari lagi, kita akan melewati daerah tak berpenghuni ini. Nanti kalau ada apa-apa, kita bicarakan setelah kita kembali. Ya? Cepat tinggalkan tempat terkutuk ini. Aku tak ingin tinggal sedetik pun. Tenang-tenang istriku. Kamu bersabar sedikit lagi. Aku akan segera ke sana. Sayangnya, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Di daerah tak berpenghuni ini, kamu tidak akan bisa kabur. Istriku, mereka memegang pisau. Kamu mengalah saja sedikit. Aku tidak akan menganggapmu kotor. Impasku, kamu pikir apa? Istrimu secantik ini, badannya sebagus ini. Kalau aku sudah selesai bermain dengannya, lalu ku kembalikan padamu. Bukankah itu terlalu sia-sia? Wanita secantik ini berani menendangku? Aku akan puas dengannya, menggores wajahnya, dan menjualnya ke luar negeri. Biarkan orang asing itu juga merasakannya. Tahu kan? Wanita dengan tubuh sebagus istrimu ini bisa dijual seharga 200.000. Jangan harap. Aku lebih baik mati daripada membiarkanmu berhasil. Kalau aku mati, utang judimu tidak akan terbayar. Kamu berani bertaruh. Suamiku, kau membunuh orang. Ya, aku membunuh orang. Aku membunuh orang, istriku. Aku tidak boleh ada yang tahu aku membunuh orang. Kalau tidak, aku akan hancur. Betul, tidak boleh ada yang tahu. Ini ponsel Li Qing. Dia sudah oleh pria ini dijual ke daerah tak berpenghuni. Daerah tak berpenghuni itu sangat luas. Hanya aku sendiri pasti tidak akan menemukannya. Li Qing dijual kemana? Tetap harus menahan pria ini dulu. Lalu kita bisa apa? Kita sekarang di gurun. Tidak ada air, tidak ada makanan. Paling lama 2 hari lagi. Dengar, aku mau tanya. Akhir-akhir ini di daerah tak berpenghuni, banyak kasus orang hilang. Biasanya tempat-tempat mana yang paling sering terjadi? Terima kasih ya. Waktu aku datang, untuk jaga-jaga, aku beli peta. Seharusnya ada tandanya. Kita bisa lihat kalau ada tempat yang bisa kita mintai tolong. Ambil. Cepat ambil. Kita sekarang ada di sini. Tidak jauh dari sini ada bengkel mobil. Tidak ada pilihan lain. Kita harus ke sana. Minta tolong dulu. Ayo.
Bos, mobil kami rusak. Barang-barang kami juga terbawa badai pasir. Bisakah Anda menolong kami? Padahal sekarang ini musim badai pasir. Mungkin sebentar lagi badai pasir akan datang. Baik itu pergi memperbaiki mobil atau mengantarkan kalian ke sana, itu terlalu berbahaya. Cepat pergi. Aduh. Kalau begitu, apa kami boleh menginap semalam? Kami sudah berjalan sehari semalam. Sudah tidak kuat lagi. Apa urusannya denganku? Kakak-kakak, karena transaksi kita sudah selesai, saya tidak akan mengganggu kesenangan kalian. Silakan bersenang-senang. Pastikan dia terjaga dengan baik. Jangan sampai dia lari. Nanti bisa-bisa timbul masalah baru. Kau? Tenang saja. Kami selesai bersenang-senang dengannya. Kami akan memotong tangan dan kakinya, lalu menjadikannya vas. Baguslah. Baguslah. Kakak, soal uangnya. Uang? Uang apa? Bukankah kita sudah sepakat 500.000? Liu Yang, dasar kau, laki-laki. Ternyata kau sudah merencanakannya dari awal. Sayang, jangan salahkan aku. Aku berutang banyak pada rentenir karena judi. Jika aku tidak bisa membayar, orang-orang yang mengejarku itu akan membunuh. Kau sangat mencintaiku. Kau pasti tidak ingin aku mati, kan? Sayang, jangan salahkan aku. Penagih utang itu semuanya bohong. Tapi di daerah terpencil ini, laki-laki pembunuh berdarah dingin ini, mereka semua nyata. Kau... Kau juga ditipu pacarmu dan diculik ke sini? Apa kau bisu? Tenang saja, hari-hari seperti ini akan segera berakhir. Aku akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Dia punya lidah, artinya dia bukan bisu karena kondisi medis. Menarik. Wanita ini sepertinya tidak sesederhana itu. Sepertinya ada cara untuk menemukan Li King. Kakak, Bisakah kau mencari cara untuk menyelamatkanku? Aku ditipu oleh bajingan. Sebenarnya, aku sangat kaya. Ada kartu di tasku. Di dalamnya ada 5 juta. Asal kamu mau menyelamatkanku, aku akan memberitahukan kata sandinya padamu. Istriku, kenapa kamu di sini? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Badai pasir datang. Mereka semua keluar untuk menyelamatkan persediaan. Mereka tidak punya waktu untuk mengurus kita. Kamu tidak bermaksud ingin kabur, kan? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Istriku, kamu memaafkanku? Sekarang aku tidak bisa membiarkannya mati di sini. Aku harus menipunya dulu untuk mencari tahu kemana dia menjual Li King. Setelah Li King diselamatkan, baru kita bertindak. Jangan salah paham. Aku hanya memikirkan hubungan kita sebagai suami istri selama bertahun-tahun. Ya, salahkan aku. Yang kerasukan setan. Sayang, aku tidak menyangka daerah terpencil ini ternyata sangat berbahaya. Tidak hanya membahayakanmu, tapi juga membahayakan diriku sendiri. Sayang, kau masih mencintaiku. Aku bersumpah padamu, setelah kita kembali, kita pasti akan hidup bahagia. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Cepat lepaskan aku. Ayo pergi dari sini dulu. Baiklah, mumpung di luar sedang berangin. Ayo kita cepat kabur. Tidak bisa. Ada satu hal lagi yang belum selesai kulakukan. Apalagi yang belum kau lakukan? Apa kau tahu betapa berbahayanya tempat ini sekarang? Jika terlambat satu langkah saja, kita tidak bisa pergi. Gadis bisu itu, aku harus menyelamatkannya dan membawanya keluar bersama. Kau gila. Kau kembali saat seperti ini. Apa kau ingin mati lebih cepat? Kalau begitu, kau tetap di sini saja. Aku akan pergi menyelamatkannya sendiri. Aduh. Bisa jadi wanita bodoh ini di saat-saat kritis masih bisa melindungiku dari mereka. Aku harus menunggu sampai benar-benar terlepas dari bahaya baru bertindak. Istriku yang baik.
Karena kamu memilih untuk menyelamatkannya, aku akan menuruti perkataanmu. Demi kamu, aku tidak takut bahaya apapun. Bawa dia dulu ke depan Anna. Berpura-pura melarikan diri. Kebohongan 5 juta ini cukup untuk membuat para penjahat di sini gila. Sayang, Tidak kusangka dia menusuk kita. Sudah kubilang jangan ikut campur kan? Kamu, Jangan bahas itu dulu. Dari sini keluar daerah terpencil, setidaknya butuh 2 hari perjalanan. Jika lukamu tidak segera diobati, kamu akan mati paling lama 1 hari. Kita harus segera mencari tempat untuk diobati. Tapi ini daerah terpencil. Mana mungkin ada rumah sakit? ada. Syukurlah, aku tidak membiarkannya mati begitu saja di sana. Tapi sebentar lagi, ajalmu akan tiba. Ini tempat apa sih? Ini adalah bagian terdalam zona tak bertuan. Ini adalah tempat bagi mereka yang di luar melakukan kejahatan besar, melarikan diri, dan mendirikannya. Disebut jurang. Mereka menguasai zona tak bertuan dengan transaksi paling gelap. Jadi di sini, Isinya para penjahat paling berbahaya dong. Bagaimana kamu tahu tempat ini? orang-orang di sini benar-benar kejam. Mereka akan memangsamu sampai habis tak tersisa. Pembunuhan dan perampokan sering terjadi. Terakhir kali, aku ditipu dan hampir terbunuh. untungnya aku berhasil melarikan diri. Kalau bukan karena aku terluka dan harus mencari tempat untuk diobati, aku sungguh tidak mau berdagang dengan mereka lagi. Sebelumnya, aku tidak sengaja menemukannya saat menjelajahi forum. Waktu itu tidak terlalu kupedulikan. Tidak menyangka sekarang jadi kepakai. Kita butuh dokter sekarang. Dan juga makanan. Hanya bisa coba keberuntungan di sini. Sudahlah, jangan pikirkan itu dulu. Masuk saja. Begitukah? Menggali kuburan sendiri. Kau benar-benar berpikir para buronan itu akan dengan mudah memberimu uang. Baguslah. Jadi begini, setelah aku keluar nanti, kecurigaan padaku akan semakin kecil. Hahaha. Adik keempat, suruh wanita itu keluar. Untuk menjamu tamu. Baik. Keluar. Dia. Akhirnya aku temukan kau. Li King. Baiklah, main-mainlah. Aku akan mencari barangmu. Tunggu. Aku di sini. Tidak perlu mencari. Kau Perjalanan ke daerah terpencil ini akan segera berakhir. Jangan bersembunyi. Keluarlah. Kau gila. Aku. Saat kami datang ke sini, kami sudah menelepon polisi. Kami punya alat pelacak di tubuh kami. Jadi, aku sarankan padamu, sebaiknya cepat. Lepaskan semua orang yang kalian culik ini. Lepaskan mereka. Kalau tidak, polisi akan segera tiba. Hei. Salah paham. Kakak-kakak sekalian. Tidak. Wanita jalang ini membohongi kalian. Dia istriku. Aku sengaja menipunya agar masuk daerah terpencil untuk berbisnis dengan kalian. Salah paham. Berbisnis? Suamiku, bukankah kau bilang kau berjudi? Kamu berutang banyak pada rentenir dan tidak bisa membayarnya kembali. Lalu mengambil hadiah buronan dari Biro Penegakan Hukum untuk menangkap buronan demi uang, ya? Pelacur sialan. Diam kamu. Jika kamu bicara omong kosong lagi, akan kuhancurkan mulutmu. Astaga, sayang, jangan takut. Penegak hukum akan segera tiba. Mereka tidak akan berani melakukan apa-apa pada kita. Dasar jalang. Diam kau. Kenapa kau menjebakku? Menjebakmu Aku tidak melakukan apa-apa kok. Kamu sendiri yang bersikeras membawaku ke daerah terpencil. untuk perjalanan darat. Itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Baiklah, Lausi, bawa wanita itu ke gudang bawah tanah dan kurung dia. Adapun pria ini, untuk berjaga-jaga, habisi saja dia. Tidak. Sudah berakhir, sayang. Ibu sudah membalaskan dendammu. Bencana alam di daerah terpencil yang sepi. Bukankah itu tempat yang sempurna untuk membuat seorang bajingan menghilang sepenuhnya? Sayang, Mama sudah membalaskan dendamu. Mama harap di alam sana,
kamu bisa hidup lebih tenang. Tapi, kalau anak kesayanganmu tahu bahwa demi membalaskan dendamnya, ibunya harus berubah menjadi penjahat, apakah dia akan merasa tenang di alam sana? Rencanamu memang sempurna. Namun, di dunia ini tidak ada kejahatan yang sempurna. Selama ada kejahatan, pasti akan selalu ada jejak yang tertinggal. Betul. Pada awalnya, dalam rencana saya hanya berniat menggunakan badai yang saya perkirakan berdasarkan pergantian musim itu untuk mengurung bajingan itu selamanya di daerah terpencil. Tapi, terjadi hal yang tidak terduga. Ya, benar. Sebenarnya kamu punya banyak kesempatan untuk melancarkan aksimu. Namun, ada orang dan kejadian tak terduga yang masuk ke dalam pandanganmu. Anda tidak menyangka bahwa saya akan masuk lebih dulu daripada Anda ke daerah terpencil yang ditipu oleh Liu Yang. Dan Anda juga tidak menyangka bahwa saya datang untuk menyelidiki kelompok kriminal di daerah terpencil itu dan masuk sebagai agen rahasia, kan? Anak saya sudah meninggal. Saya berpikir, tidak perlu lagi ada nyawa tak bersalah yang meninggal. Meskipun ini hanyalah rencana balas dendam Anda, namun memang benar bahwa karena Anda, kami telah menyelamatkan banyak gadis yang ditipu. Di daerah terpencil yang sepi dan tak berpenghuni ini, mereka telah menanggung terlalu banyak kebusukan. Tapi Anda tetap saja telah melakukan kejahatan. Setelah masuk, perbaikilah diri Anda dengan baik. Saya akan menunggu Anda keluar. Anak Anda meninggal, tetapi Anda telah menyelamatkan banyak nyawa. Ini mungkin adalah kelanjutan takdir. Belasan nyawa di daerah terpencil. Anda dari kalangan intelektual. Seorang dosen universitas. Apa? Anda tidak mengerti hukum? Serius sedikit. Hukum? Di daerah terpencil Anda bicara hukum pada saya? Sungguh konyol. Anda Suami sah saya. Demi sesuap nasi, menjual saya kepada sekelompok pria. Sekelompok pria. Kalian ingin tahu kan? Baiklah. Akan saya ceritakan. Hari itu adalah hari jadi pernikahan kami yang ke-7. Sayang, sudah lama kita tidak bepergian. Kali ini, ayo kita lakukan perjalanan darat yang romantis. Bagaimana? Suamiku, kau sungguh baik padaku. Kita mau pergi kemana? Aku ingin pergi. Daerah terpencil. Sayang, apa di sana tidak akan berbahaya? Kamu ini mikir, apa sih, sayang? Sekarang kan negara hukum. Dan lagi, sepanjang perjalanan ini, ada aku yang melindungimu. Tenang saja ya. Oke, kapan kita berangkat? Besok. Secepat itu? Ah, sayang, daerah terpencil yang kamu bilang itu, apa tidak akan berbahaya? Aku lihat beberapa blogger bilang, daerah terpencil itu sangat kacau. Bagaimana kalau kita... Sayang, kali ini, aku cuma ingin merasakan kesederhanaan dan kemurnian manusia yang paling asli. Tenang saja, sayang. Ada aku yang melindungimu. Suamimu ini, sabuk hitam taekwondo. Loh. Kalau begitu, baiklah. Sayang, aku lihat kamu selama ini lancar sekali. Bahkan tidak menyalakan navigasi. Kamu sebelumnya pernah ke daerah terpencil, ya? Sayang, kamu bicara apa?